Israel dan Hamas capai kesepakatan gencatan senjata. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doha, Qatar, Rabu 15 Januari 2025. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani mengumumkan bahwa Israel dan Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, telah mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata di jalur Gaza. Dalam jumpa pers yang telah berkali-kali ditunda, Mohammed mengatakan bahwa upaya mediasi bersama Qatar, Mesir dan Amerika telah berhasil. Berbagai pihak yang berkonflik di Gaza telah mencapai persetujuan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Tahap pertama persetujuan akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Januari. Hamas akan membebaskan 33 tahanan untuk ditukar dengan tahanan Palestina yang dibebaskan Israel. Isi rinci tahap kedua dan ketiga akan diumumkan setelah tahap pertama diselesaikan. Mohammed menyatakan, pihak penengah akan bekerja sama dengan Hamas dan Israel untuk mendorong pelaksanaan persetujuan tersebut. Persetujuan ini adalah langkah penting untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di kawasan. Tim pengawas dari pihak penengah akan memastikan kepatuhan terhadap persetujuan tersebut. Sementara itu, dalam pidatonya di Gedung Putih, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai persetujuan mengenai gencatan senjata di jalur Gaza dan pembebasan tahanan. Sementara itu di lain pihak, Laknatullah Netanyahu klaim gencatan senjata Gaza belum selesai, beberapa jam setelah diumumkan. Perdana Menteri Israel Laknatullah Benyamin Netanyahu mengatakan perjanjian gencatan senjata Gaza dengan Hamas masih belum lengkap dan rincian akhir sedang dikerjakan. Pernyataan resmi oleh Perdana Menteri Laknatullah Benyamin Netanyahu akan dikeluarkan hanya setelah selesainya rincian akhir perjanjian yang sedang dikerjakan saat ini, dikatakan di kantornya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis dini hari 16 Januari 2025. Laknatullah Netanyahu belum mengatakan secara eksplisit apakah dia menerima kesepakatan yang diumumkan beberapa jam sebelumnya oleh Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Konflik telah mengacaukan Timur Tengah dan memicu protes di seluruh dunia. Negosiator Mesir, Qatar dan Amerika akan menuju ke Kairo pada hari Kamis untuk pembicaraan lebih lanjut tentang penerapan semua aspek kesepakatan gencatan senjata, menurut seorang pejabat senior Amerika. Pejabat itu mengatakan para negosiator fokus untuk memastikan harapan jelas bagi Israel dan Hamas, dan bahwa implementasi perjanjian dilakukan semulus mungkin. Pejabat itu tidak berwenang untuk berkomentar secara terbuka dan berbicara dengan syarat anonimitas. Jihad Islam Palestina, kelompok pejuang terbesar kedua di Gaza setelah Hamas, memuji kesepakatan gencatan senjata sebagai terhormat. Hamas membutuhkan dukungan kelompok itu untuk kesepakatan itu untuk menghindari potensi gangguan dalam prosesnya. Hari ini, rakyat kami dan perlawanan mereka memaksakan kesepakatan terhormat untuk menghentikan agresi, kata Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan. Kelompok itu mengatakan kesepakatan antara Israel dan Hamas mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza serta pertukaran tahanan yang terhormat. Dikatakan bahwa kelompok-kelompok militan di Gaza akan tetap waspada untuk memastikan implementasi penuh dari perjanjian ini. Pejuang Jihad Islam Palestina mengambil bagian dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel dan sejak itu telah memerangi pasukan Israel di Gaza. Gencatan senjata akan menghentikan pertempuran yang telah meratakan sebagian besar Gaza dan menggusur sebagian besar populasi Palestina yang sebelum perang yang berjumlah 2,3 juta orang. Hal itu pada gilirannya dapat meredakan ketegangan di Timur Tengah yang lebih luas, di mana genosida Israel telah memicu konflik di wilayah pendudukan tepi barat, Lebanon, Suriah, Yaman dan Irak. Genosida ini juga meningkatkan kekhawatiran akan perang habis-habisan antara musuh bebuyutan regional Israel dan Iran. Israel menginvasi Gaza setelah Hamas menerobos penghalang keamanan dan menerobos komunitas daerah perbatasan Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.139 tentara dan warga sipil serta menculik lebih dari 250 sandera asing dan Israel, menurut penghitungan Israel. Meski Israel kemudian mengakui banyak korban pada 7 Oktober juga dipicu oleh serangan helikopter Apache mereka. Genosida Israel di Gaza sejak itu telah menewaskan lebih dari 46.700 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Ratusan ribu pengungsi Palestina kini berjuang melalui dinginnya musim dingin di tenda-tenda dan tempat penampungan darurat,
karena sebagian besar Gaza telah luluh lantah.